believe in God our Father. I believe in Christ the Son. I believe in the Holy Spirit. Semuanya shalom. Ada anak sekolah minggu tanya saya belum begini, Pak Pendeta, kalau manusia mati jelas, kalau bukan masuk surga berarti masuk, kalau bukan surga berarti, tapi kalau ayam mati masuk di mana, Pak Pendeta? Saya juga bingung itu. Tapi kalau pertanyaan itu ditujukan kepada kita, ayam mati masuk di tapi kalau dia mati di hutan tetap masuk juga di situ. Apapun jawaban kita, jawaban itu memberi pesan bahwa manusia berbeda dengan ayam. Amin. Saudara periksa kisah penciptaan. Waktu ingin menciptakan ayam, Tuhan cukup berfirman jadi ayam. Waktu cipta sapi cukup berfirman jadi sapi. Waktu cipta babi, Tuhan cukup berfirman jadi. Tapi waktu ingin menciptakan manusia, seolah-olah ada hitung-hitungan, seolah-olah ada pertimbangan. Kenapa? Manusia akan diberi kuasa untuk menguasai seluruh ciptaan. Dia tidak boleh sama dengan ayam. Setelah hitung-hitung baru Tuhan bilang begini, baiklah sekarang manusia diciptakan, maka dibedakanlah manusia dengan ayam. Apa itu? Anak-anak kok tidak? Anak-anak, dengar, ayam hanya diberi satu kehidupan saja. Berapa kehidupan? Tapi manusia diberikan 3 kehidupan sekaligus. Berapa kehidupan? Apa itu? 1, manusia diberikan tubuh yang hidup. Diberi apa? Tubuh yang hidup. Tubuh itu apa? Tubuh itu yang ada ini. Manusia itu tubuhnya dari ujung kaki sampai ujung kepala hidup semua. Itu hari kita punya berat badan hanya 37. Sekarang sudah 73. Kenapa? Karena tubuh kita hidup. Itu hari kita pakai celana nomor 27 tidak ada masalah karena perut rata saja. Sekarang perut seperti ada 3, satu di sini, satu lagi. Kenapa? Karena tubuh kita hidup. Saya baru cukur kumis kemarin, sekarang tubuh sembarang saja. Kenapa? Karena tubuh kita. Ibu-ibu, nona-nona baru cabut alis, gambar rapi sekali. Tumbuh lagi kok tidak? Kenapa dia tumbuh? Karena tubuh kita. Tapi kalau baru begitu, manusia belum beda dengan ayam, karena ayam juga bertumbuh. Kedua, ini tidak ada di ayam. Manusia diberikan jiwa yang hidup. Diberi apa? Jiwa itu apa? Manusia diberikan akal dan perasaan. Perjumpaan antara akal dan perasaan membentuk karakter manusia. Ayam itu ada otak kok tidak? Ayam ada otak kok tidak? Ada, tapi dia tidak pakai otak. Makanya tidak ada sekolah ayam. Betul kok tidak? Atau di Pemala ini ada sekolah ayam? Tidak ada. Ayam itu ada hati kok tidak? Namanya hati ayam. Tapi ayam tidak pakai perasaan. Makanya ayam tidak cemburu. Atau ayam-ayam di Pemala ini cemburu? Tidak. Perjumpaan antara akal dan perasaan membentuk karakter manusia. Ketiga, ini tidak ada di ayam. Manusia diberi roh yang hidup. Diberi apa? Roh itu apa? Roh menghubungkan manusia dengan Tuhan. Roh itu mendorong manusia untuk beribadah. Roh itu mendorong manusia untuk mencari Tuhan. Saudara lihat sekarang, punya tubuh yang hidup, jiwa yang hidup, roh yang hidup. Cukup di sini? Tidak, Tuhan tambah. Gambar dan rupaku kuberikan kepadamu. Gambar dan rupa itu artinya apa? Hakikat Tuhan Allah yang kekal dan kudus, mulia dan sempurna dikasih pada manusia. Saudara lihat, tubuh yang hidup, jiwa yang hidup, roh yang hidup, tidak dibatasi oleh ruang dan waktu, kudus dan sempurna. Jadi ciptaan yang bagus itu baru Tuhan bilang begini, manusia, dunia ini kuberikan kepadamu. Engkau yang atur. Dunia ini mau baik tergantung manusia, dunia mau rusak pun tergantung. Tambah 1 kalimat, tolong ingat baik ini kalimat. Bahkan setan-setan pun harus tunduk kepada manusia. Bahkan apa? Setan-setan pun harus apa? Karena otoritas itu Tuhan berikan bagi kita. Sekarang pertanyaannya jadi gampang. Boleh jawab kuat-kuat. Kita takut setan atau setan takut kita? Boleh jawab. Kita takut setan atau setan takut kita? Saya tidak dengar ini. Kita takut setan atau setan takut kita? Yakin setan takut kita? Berarti perang lawan setan kita menang atau kita kalah?
Yakin? Saya mau kasih tahu saudara, kerinduan kita setan takut kita, kenyataan membuktikan kita takut setan. Kerinduan kita menang lawan setan, kenyataan membuktikan kita kalah. Kenapa? Karena ada kerusakan otoritas yang Tuhan berikan bagi kita. Nanti sebentar berkaitan dengan tema ini saya sampaikan. Tapi kerusakan itu yang membuat bukan setan takut kita takut setan. Orang kalau ketakutan biasa ambil langkah sembarang. Amin kok? Orang kalau ketakutan biasa sembarang. Contoh, kalau kita belajar Efesus, dia bilang begini, doa yang tiada hentinya membuat iblis ketakutan. Kalau kita berdoa, Efesus bilang, dia seperti panah-panah api yang menembak ini roh-roh jahat, orang begitu. Tapi saudara tahu, saya tidak tahu di sini, karena saya baru pertama kali ada di sini. Tapi saya mau tanya saudara, kami di sana itu, banyak ibu-ibu hamil keluar malam, mereka tidak berdoa. Mereka ambil paku 10 cm taruh di sini. Di Pomala ada. Itu ibu ada di sini. Dia pakai baju warna. Kok tadi bilang setan takut kita? Setan mana takut paku? Kalau setan takut paku, minta semua uang kas gereja beli paku. Saudara bagi-bagi saja kepada jemaat. Kadang-kadang saya heran. Di kepala mereka sudah taruh paku lagi, gunting lagi, sisir besi lagi. Sebenarnya itu kepala ke toko bangunan. Di Pomala sini ada? Ada. Siapa punya istri? Coba angkat tangan, jujur saja. Kan kita mau dia baik, supaya dia jangan pulang dengan jalan itu lagi. Dia memilih jalan baru, maukah? Saudara semuanya, kita tolong jawab dengan jujur. Kalau tangan kanan gatal artinya? Kalau tangan kanan gatal artinya? Mau dapat uang? Yakin? Saudara, kalau tangan kanan gatal artinya dapat uang, maka orang koreng itu pasti kaya raya. Itu bukan tangan kanan saja yang gatal, semua gatal habis itu. Alkitab kasih tahu, satu-satunya cara untuk orang dapat berkat itu ialah kerja. Apa? Kerja, bukan bagatal. Tidak betul itu. Saudara, saya bawa materi di banyak kota di Indonesia, habis bawa banyak jemaat datang yang begini, Pak Pendeta, kita foto-foto dulu. Pas kami mau foto begitu, ada yang lari dari belakang bilang begini, jangan 3 orang. Kalau foto 3 orang nanti mati. Mau bunuh ini ibu atau nona ini gampang. Tinggal foto. Bayangkan orang ketakutan tuh biasa langkahnya gila. Kerusakan otoritas itu terjadi begitu. Satu waktu saudara, minggu kedua bulan Desember kami ada di gereja, takut akan hujan belum turun, takut kekeringan di tahun berikutnya. Saya bilang kepada beberapa orang, saya bilang begini, hujan belum turun Dorang bilang, proyek Pak, proyek. Jadi saya heran, apa hubungan proyek dengan hujan? Mereka bilang begini, Bapak, akhir tahun begini proyek pemerintah banyak Bapak, jadi orang tutup hujan. Saya bilang, oh, hujan bisa ditutup? Iya, bagaimana cara tutup? Saya bayangkan penjelasannya ilmiah. Ilmiah artinya masuk akal dan bisa dipertahankan terus menerus. Saya bayangkan awan hitam yang gelap itu tembak pakai sinar laser kah? Atau pakai efek kaca pantul cahaya supaya bikin itu awan. Saya bayangkan begitulah. Ternyata bukan itu yang mereka maksud. Mereka bilang, permisi Bapak, kita tinggal buang pakaian dalam di atas rumah, hujan tidak turun. Saya bilang, itu celana dalam merek apa itu? Yang kalau buang hujan tidak turun itu. Kalau hujan bisa ditutup Jakarta itu tidak akan pernah ada banjir, tidak akan. Tinggal semua warga Jakarta pegang dia punya. Terus gubernur hitung 1. Aneh. Di sini ada yang bisa tutup hujan? Ada yang bisa tutup hujan? Oh, ya, saudara, mari kita lihat. Kerusakan otoritas ini terjadi karena apa? Ringan saja jawabannya. DOSA, dibaca. Dosa itu yang membuat kita ketakutan dan kerusakan otoritas. Pengertian dosa di Taman Eden itu ringan, saudara. Di Taman Eden itu dosa ialah usaha manusia untuk melangkah melewati batas. Dosa ialah usaha manusia untuk melangkah melewati. Adam, semua tanaman dalam taman ini boleh kau makan buahnya, yang itu tidak boleh. Waktu dia mau melangkah melewati batas itu namanya apa? Dosa. I believe in God our Father. I believe
Son. I believe in the Holy Spirit.